Halo, sering gak sih waktu lagi nulis tiba-tiba kita ragu, ini ejaannya udah bener belum ya? Tenang, hari ini kita bakal bedah tuntas panduan ejaan resmi yang paling baru, yaitu EYD edisi kelima. Biar tulisan kita semua jadi makin rapi, jelas, dan pastinya makin percaya diri. Yuk kita langsung mulai aja. Oke, kita langsung mulai dari pertanyaan yang paling sering bikin galau. Yang mana sih yang benar, digabung atau dipisah? Saya yakin kita semua pernah berhenti sejenak mikirin ini pas lagi ngetik email, chat, atau bahkan dokumen penting. Ini salah satu kebingungan paling umum, dan jawabannya bakal kita temukan sebentar lagi. Untungnya nih, kita nggak perlu lagi main tebak-tebakan. Jawaban buat semua kebingungan ejaan kita itu ternyata ada di dalam satu dokumen resmi. Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan, atau kita kenal dengan nama EYD edisi kelima. Nah, inilah satu-satunya pegangan kita. Dan ini bukan main-main loh, keabsahannya itu ditetapkan langsung oleh Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa pada 16 Agustus 2022. Jadi, semua yang kita omongin di sini itu dasarnya kuat dan paling update. Jadi, apa sih sebenarnya EYD itu? Sederhananya, ini adalah buku aturan main biar tulisan kita semua di seluruh Indonesia seragam dan jelas. Tujuannya, ya biar nggak ada lagi salah paham dalam komunikasi tertulis, baik itu untuk urusan kantor yang super formal maupun untuk keperluan sehari-hari. Oke, sekarang kita masuk ke intinya. Bagian yang paling sering bikin kita berhenti sejenak buat mikir, penulisan kata. Kita bakal fokus ke beberapa tantangan yang paling sering kita hadapi. Nah, kita balik lagi ke dilema pertama tadi. Di mana atau di mana? Aturannya sebetulnya simpel banget. Kalau di, ke, atau dari itu menunjukkan tempat atau lokasi, ya wajib dipisah. Contohnya di mana atau ke kantor. Tapi kalau di itu adalah imbuhan yang membentuk kata kerja pasif, kayak di kata dijual, itu harus wajib digabung. Jadi kuncinya cuma satu, ini nunjukin tempat atau ini bagian dari kata kerja. Gitu aja. Oke, berikutnya, si pun ini. Ini juga sering banget bikin bingung. Aturan dasarnya gini, kalaupun itu artinya juga atau saja dia ditulis terpisah. Misalnya, apapun masalahnya. Tapi, ada tapinya nih, dia bakal nempel, bakal nyatu kalau dia itu bagian dari kata penghubung yang utuh. Contohnya apa? Yaitu meskipun, walaupun, atau bagaimanapun. Jadi, lihat dulu konteksnya, si pun ini bisa berdiri sendiri atau dia bagian dari satu kata utuh. Nah, pertanyaan bagus selanjutnya. Gimana dong dengan kata majemuk? Kayak tanda tangan atau kapal barang. Nah, kata-kata seperti ini juga punya aturan mainnya sendiri. Apalagi kalau mau kita jamakkan atau kita kasih imbuhan. Kalau mau bikin kata majemuk jadi jamak, aturannya gampang banget. Cukup ulang kata yang pertama. Jadi, satu kapal barang, kalau banyak jadi kapal-kapal barang. Bukan kapal barang ya. Begitu juga satu rak buku, jadi banyak rak-rak buku. Simpel kan? Efisien banget. Nah, buat imbuhan, ini sedikit lebih tricky, tapi gampang kok kalau kita tahu polanya. Pertama, kalau kata majemuk itu cuma dapat awalan atau akhiran, pilih salah satu ya. Penulisannya tetap dipisah, contohnya bertepuk tangan. Tapi kalau dia dapat paket lengkap, awalan dan akhiran sekaligus, nah baru deh kedua katanya itu harus digabung jadi satu, seperti pada menggarisbawahi. Jadi kuncinya itu, imbuhannya ada di satu sisi aja atau mengepung dari depan dan belakang. Oke, beres soal penulisan kata. Sekarang kita pindah ke arena lain yang gak kalah seru, penggunaan huruf kapital. Ini aturannya emang banyak banget sih, tapi tenang, kita bakal fokus ke beberapa yang paling penting dan paling sering bikin kita keliru. Aturan paling dasarnya sih gampang diingat. Semua nama diri geografi yang spesifik itu wajib pakai huruf kapital di awalnya. Misalnya, yaitu Danau Toba, Gunung Semeru, atau Selat Lombok. Pokoknya, kalau itu nama unik sebuah tempat, hurufnya harus besar. Tapi, nah ini dia bagian pentingnya, ada pengecualiannya. Kalau nama geografi itu udah turun pangkat, jadi nama jenis atau varietas, huruf kapitalnya langsung hilang. Jeruk Bali itu kan bukan lagi ngomongin Pulau Bali, tapi ya jenis jeruknya. Sama kayak kunci Inggris, itu kan nama sebuah alat, bukan kunci yang berasal dari Inggris. Nah, ini juga nih sering banget jadi perdebatan. Gini deh gampangnya, gelar dan sapaan kekerabatan seperti dokter, bapak, atau kakak itu pakai huruf kapital cuma kalau kita pakai buat menyapa orangnya langsung. Tapi kalau kita ngomonginnya sebagai konsep umum kayak di kalimat, kita harus hormat sama bapak dan ibu kita, nah itu pakai huruf kecil. Jadi konteks kalimatnya itu penting banget di sini, lagi nyapa atau lagi cerita.
Selain itu, huruf kapital juga wajib hukumnya buat beberapa hal lain. Apa aja? Nama peristiwa sejarah yang spesifik, seperti Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, lalu nama dokumen resmi, nama badan atau organisasi, misalnya Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan juga setiap kata di judul karya, kecuali kata-kata tugas kecil, kayak di, ke, dari, atau yang. Oke, sebagai sentuhan terakhir, kita bahas sedikit soal dua hal yang sering kita pakai tapi mungkin aturannya belum ngah. Huruf miring dan tebal. Anggap aja ini finishing touch, biar tulisan kita makin profesional. Menurut EYD, huruf miring itu fungsinya ada 3. Pertama, buat nulis judul karya, entah itu buku, film, atau lagu. Kedua, buat menandai kata atau istilah dari bahasa asing atau bahasa daerah. Dan yang ketiga, ini juga penting, buat ngasih penekanan khusus ke satu kata dalam kalimat, seperti kata tidak pada contoh ini. Terus gimana sama huruf tebal? Nah, kalau menurut EYD, fungsinya ini super spesifik. Cuma satu, yaitu untuk menegaskan lagi bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Jadi ini semacam penekanan di atas penekanan. Wah, lumayan banyak ya aturan penting yang udah kita bahas. Sekarang, yuk kita rangkum lagi poin-poin kuncinya, biar kita bisa mulai menulis dengan tingkat kepercayaan diri yang baru. Anggap aja ini contekan praktis yang bisa langsung Anda pakai. Ingat ya, kata depan yang menunjukkan tempat itu selalu dipisah. Partikel pun hampir selalu dipisah. Buat kata majemuk jamak, ulang kata pertamanya. Dan ingat soal jeruk bali saat berhadapan dengan nama geografi. Ini aja udah bekal yang kuat banget loh. Pada akhirnya, penting banget buat kita melihat EYD itu bukan sebagai aturan yang mengekang kita. Sama sekali bukan. Justru sebaliknya, ini tuh alat bantu. Alat yang bikin komunikasi kita jadi lebih jelas, lebih tepat sasaran, dan lebih kuat. Jadi kalau kita menguasai ini, artinya kita juga lebih jago dalam menyampaikan ide-ide kita. Nah, setelah kita ngobrolin semua ini, ada satu pertanyaan terakhir buat Anda. Dari semua aturan yang tadi kita bahas, aturan mana nih yang bakal langsung Anda coba terapkan di tulisan Anda mulai hari ini? Coba pilih satu aja dulu dan biasakan. Itu udah langkah awal yang keren banget.